Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus siyam. Al-awwal syurutu wujub siyam. Asyaratul awal al-islamu. Qala Allah ta'ala wa ma mana'ahum an taqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Wa qala Allah ta'ala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wa dalalul ba'id. Wa qala ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wa qala ta'ala walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi qouli ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Dan juga Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, imam yang asbatunas dari Al-A'mas juga, semua 8 tadi meriwayatkan kepada Al-A'mas dari jalan Abu Dhobyan dari Ibni Abbas, mauqufan dari ucapan Ali, dan berkesendirian tadi yang marfu yang tidak kami tulis di matan karena dia mu'al, berpenyakit. Dari riwayat dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya dari Jarir Ibnu Hazim, bukan Jarir Ibnu Abdul Hamid, Jarir Ibnu Hazim, dari Al-A'mas, dari Abu Dhobyan, dari Ibni Abbas, dari Nabi, dari Ali tentunya dari Nabi. Maka di sini dari Ibnu Abbas, dari Ali, dari Nabi marfu. Dan di dalam sanad di Sunan An-Nasa'i dari Jarir tentunya Ibnu Abdul Hamid dan yang lainnya ditambah 7 rawi. Waqi', Syu'bah, Muhammad Ibnu Khazim, dan Ma'mar, dan yang lainnya ada 8 tadi kita telah hitung, meriwayatkan dari Al-A'mas, dari Abi Dhobyan, dari Ibni Abbas, dari Ali, mauqufan ucapan dia mengadu kepada Umar seperti yang ada di dalam matan. Maka yang rajih apa? 8 lawan 1. Mana yang menang? 8 orang lawan 1. 8, 1 megang tangan, 1 megang kaki, 1 mukul, dan sebagainya. 8 lawan 1 menang mana? Menang 8 dari segi kelahi. Namun di sini bukan kelahi, dari segi hafalan. Al-A'mas imam mempunyai murid misalnya 9 di sini. Satu murid Muhammad Ibnu Hazim, satu murid dia itu Ibnu Hazim, Jarir Ibnu Hazim, yang mana hafalannya thiqah namun banyak manakirnya, banyak berkesendiriannya. Dia meriwayatkan dari Al-A'mas, kemudian dari Al-A'mas dari Abi Dhobyan, dari Abi Dhobyan dari Ibni Abbas, dari Ibni Abbas dari Ali, dari Nabi. Ini berkesendirian Jarir Ibni Khazim, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian Al-A'mas mempunyai 8 murid yang lain, seperti kita di sini sekarang dari murid-murid kita, berkesendirian yang meriwayatkan marfu dari Ali. Dan 8 dari mereka diantaranya muridnya Al-A'mas yang Imam Syu'bah dan juga Ma'mar dan juga Jarir Ibni Abdul Hamid min Asbatinas dari Al-A'mas juga, dan Muhammad Ibnu Khazim dan yang lainnya 8 meriwayatkan 8 orang ini dari Al-A'mas, dari Ibnu Abbas, dari Ali, seperti di sanad mauquf. Berkata Ali kepada Umar, ama alimta, bukan anin Nabi, tetapi mengingatkan Umar. Tidaklah kamu ingat kolam itu diangkat dari 3 perkara seperti itu. Maka di sini mana yang rajih? Jelas yang rajih murid-murid Al-A'mas yang 8 dan Jarir Ibnu Hazim meskipun thiqah berkesendirian di sini. Maka hadis ini dikatakan apa yang marfu telah kita pelajari di ilmu mustalah hadis, hadis syadz, seperti hadis tahrik. Di saat kalian tasyahud menggoyang-goyangkan jari, maka hadis ini syadz karena Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi
12 sekitar seperti itu, atau 13 dari muridnya Asim Ibnu Kulayb. Maka ke-13 ini diantaranya Syu'bah, Sufyanain, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Maka jelas tahrik hadis yang berkesendirian Zaidah Ibnu Qudamah meskipun thiqah menyelisihi 12 ataupun 13 rawi, maka dia dihukumi syadz. Begitupun di sini dihukumi syadz. Maka Syekh Muqbil di saat membantah kepada gurunya Syekh Al-Albani yang mensahihkan hadis ini, dia mengatakan dengan penuh ihtiram bahwa hadis ini syadz. 13 rawi menyelisihi 1 rawi. Maka kalah yang satu dari segi hafalan. Dan bahkan setelah itu Syekh Muqbil mengatakan, jika hadis tahrik itu disahihkan, maka tidak akan ada lagi definisi hadis syadz di dunia. Karena satu melawan 13, satu dibenarkan. Zaidah Ibnu Qudamah melawan 13 rawi, yang 13 itu diantaranya hafalannya lebih daripada Zaidah, seperti Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Jika berkesendirian saja Sufyan Ibnu Uyainah ataupun Syu'bah ataupun Ats-Tsauri menyelisih dengan Zaidah Ibnu Qudamah, maka ucapan Sufyan lebih didahulukan daripada Zaidah. Lebih lagi dari itu menyelisihi dengan 13. Maka di sini itulah cara mengetahui bagaimana hadis itu syadz, berkesendirian meskipun rawinya thiqah. Dan di sini Jarir Ibnu Hazim rawi yang thiqah, yang meriwayatkan dari Al-A'mas berkesendirian dari rawi yang thiqah, bukan rawi yang hafalannya salah atau dhaif atau pendusta. Bukan, dia bukan pendusta, bukan matrukul hadis, hafalannya sangat rusak, bukan. Namun menyelisihi 13 rawi seperti Zaidah Ibnu Qudamah di Kumisyad, begitupun di sini. Dia menyelisihi 8 rawi, diantaranya Imam Waqi', Syu'bah dan yang lainnya, maka riwayat marfu hukumnya syadz, dhaif. Maka cukup dengan riwayat yang mauquf, namun riwayat mauquf lahu hukmur rafa, mempunyai hukum yang rafa. Ini masalah yang baru. Bagaimana ataupun siapa dari para ulama yang merajihkan riwayat al-mauquf? Maka Imam At-Tirmidzi di Ilal Al-Kubra pun mengatakan riwayat mauquf yang rajih, dan Imam Ad-Darqutni pun meriwayatkan mauquf yang rajih, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i pun di dalam Jami'us Sahih menukilkan hadis ini, dia sahihkan dengan riwayat yang mauquf, bukan riwayat yang marfu. Lalu mana wajah pendalilan kalau dia itu mauquf, ucapan Ali, tetapi mempunyai hukum yang marfu? Dari hadis yang kita di dalam matan ini disebutkan, ama alimta anal qalama qad rufi'a. Maknanya di sini Ali mengingatkan Umar radhiyallahu anhuma, tidakkah engkau ingat wahai Amirul Mukminin bahwa pena itu telah diangkat dari 3, tanpa menyebut dari Nabi, berarti mauquf dari ucapan Ali. Namun di sini ada isyarah bahwa rufi al-qalam an salas asalnya hadis Nabi, meskipun diucapkan oleh Ali, namun asalnya hadis Nabi. Maka Ali mengingatkan Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan hadis ini ada marfu'nya. Kedua, jawaban yang kedua bahwa dia itu mauquf tetapi hukumnya marfu, dengan adanya hadis Aisyah, di mana di hadis Aisyah yang sahih yang telah terdahulu, yang hadis yang hasan, menunjukkan bahwa hadis ini ada asalnya dari Nabi, dari riwayat Aisyah. Namun riwayat Ibnu Abbas yang rajih mauquf dari ucapan Ali, maka hadis ini pun dihasankan oleh Syekh kami Muqbil di Sahih Al-Musnad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Al-Irwa. Maka hadis mauquf yang dimasukkan oleh penulis di dalam matan juga telah disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darqutni, dan 2 imam muhaddis di zaman now, Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka hadis yang dimasukkan oleh penulis hadis yang mauquf, dan dia bertanggung jawab bahwa itu adalah hadis yang sahih. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini sahih,
Maka al-aql wal bulugh dari syarat wujub asyam. Maka kapan seseorang wajib puasa? Pertama, dia muslim. Kedua, dia berakal, tidak gila. Ketiga, dia sudah balik. Maka inilah dari syarat yang diinginkan. Kemudian min babil faidah, kita tutup dengan sedikit tafsir. Kalimat rufi al-qalam, diangkat pena. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang tafsir pena di sini. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ala dirufi'a hadal qalam al-haqiqi. Sebagian ulama ataupun jumhur ulama mengatakan yang diangkat itu kolam, pena hakiki. Dan sebagian ulama mengatakan yang diinginkan kolam majazi, bukan pena asli, tetapi maknanya tidak dicatat, tidak diangkat. Yang namanya pena beneran itu tidak, dia adalah majaz, hanya sekedar kiasan. Maka dalil ucapan yang pertama bahwa pena itu pena hakiki, seperti datang hadis dari Ubadah ibnu Samit, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kainun ilal abad. Maka di dalam hadis Ubadah ibnu Samit, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tayalisi, yang mana sanadnya sahih li ghairi, berkata Allah Jalla wa Ala kepada pena, tulislah apa yang pertama terjadi sampai akhir, sampai selesai kehidupan. Maka ditulislah oleh pena ini. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa yang diinginkan pena adalah pena hakiki. Maka semua perbuatan manusia dan jin, yang baik dan yang buruk, dan semua yang terjadi di alam ini, semuanya telah tertulis. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di surat Al-Mu'minun, waladaina kitabun yangtiku bil haq wa hum la yudlamun. Waladaina kitabun, maka pada kami ada kitab yang mana dia itu ditulis dengan hak kitab itu. Maka yang rajih adalah dia itu pena hakiki sesuai dengan pendalilan yang kami sebutkan tadi. Maka ini lebih mendekati kepada pendalilan daripada dikatakan dia itu pena yang majazi, yang kiasan. Maka poin pendalilan di dalam hadis ini dari pendalilan tentang permasalahan al-aql wal bulugh, disebutkan al-majnun hatta yabra au hatta yaqil. Orang gila sampai dia itu akalnya kembali dan mempunyai akal kembali. Dan yang kedua tentang al-bulugh, as-saghir hatta yakbur. Di riwayat as-sabi hatta yaqil. Maka anak kecil sampai dia itu balik. Maka di sini hukum dari kewajiban syarat wajib puasa. Maka tadi beristimbat penulis tentang surut wujub ada 3. Pertama adalah Islam, kedua berakal, ketiga sudah balik. Dan di sini juga dinukilkan ijma dari 3 syarat ini, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, fa amal majnun wa tifl alladzi la yumayyiz fa aqwaluhu kulluha lagu fi syara' la yasih minhu iman wala kufur wala aqd minal uqud wala syai' minal aqwal bittifaqil muslimin. Maka 2 syarat ini dalilnya selain dari hadis Ibnu Abbas yang mauquf dan juga hadis Aisyah yang ada di matan, juga pendalilannya dari ijma. Berkata Imam Ibnu Taimiyah, ijma kaum muslimin, anak kecil dan orang yang gila tidak dianggap ibadahnya, dan jika mengatakan ucapan kufur tidak dihitung dari kekufurannya dan keimanannya. Maka secara ittifaq kaum muslimin, bahkan akad-akadnya pun ditolak. Seperti anak kecil menjual tanah punya bapaknya, kemudian dia umurnya 6 tahun,
pulang ke rumah. Kemudian 2 hari yang akan datang, orang-orang pada membuldozer tanah bapaknya. Bapaknya kaget, hei itu tanahku, itu yang di sebelah rumahku itu tanahku. Gimana kalian? Aku udah membelinya. Membeli dari mana? Dari anakmu. Coba tanya anakmu, 6 tahun. Hei Buyung, kau ini misal saja nama. Ya udah, nanti ribut dengan Pak Buyung. Hei Ucok, itu kau jual tanah? Oh iya Pak, kita udah jual, ini akadnya. Dilihat tanda tangan dia dengan orang yang sedang membuldozer. Ini akadnya tidak sahih. Maka dia balik. Gimana kamu membuat akad dengan anak saya? Kamu sudah bertahun-tahun aku minta jual, tidak mau kau jual. Ya sudah, anakmu lah yang membuat akad biar bisa dibeli tanah itu. Nah, ternyata memang sudah ada permainan. Hasil maka akad itu batal. Maka tanah itu harus dikembalikan, tidak boleh digaruk. Lalu pas ditanya, lalu Cok mana uangnya? Aku sudah melamar perempuan misalnya. Maka semua harus dikembalikan dan akadnya batil. Maka akad dan juga jual beli dan juga kufur dan keimanan, bahkan jika dia memecahkan kaca mobil tetangganya, bukan dia yang dituntut, bapaknya. Maka anak-anak awas, jangan mecahin jendela tetangga, nanti saya yang bayar. Alhasil itulah dari pelajaran kita. Maka surut ukul al-aql wal bulugh itu adalah pendalilannya dari ijma dan juga dari hadis. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang akan kita sempurnakan pembahasan surut yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta